Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengajar yang telah memberikan kami tugas ICT literasi dalam jangka waktu 5 minggu, sehingga kami bisa mengumpulkan sesuai dengan tepat waktu. Perkenalkan, saya Auliandina dan rekan saya, Rendra Fernanda, perwakilan dari kelompok 4 dari kelas MJ 102. Adapun judul yang kami angkat dalam proyek ini adalah mesin absensi dalam rekapitulasi kehadiran karyawan. Presentasi ini dibagi dalam 3 sesi, yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan terakhir penutup. Di sini, izinkan kami kurang lebih 15 menit ke depan untuk menjelaskan mengenai mesin absensi dalam rekapitulasi kehadiran karyawan. Baik, sesi pertama sudah kita lalui, selanjutnya masuk ke sesi kedua, yaitu penyampaian materi. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Baik, melangkah pada poin yang pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi sekarang semakin pesat, khususnya kemajuan di bidang teknologi informasi. Hal ini mendorong para perusahaan untuk menggunakan mesin absensi, salah satunya mesin absensi fingerprint, yang memanfaatkan teknologi biometrik, yaitu teknologi aplikasi yang bisa merekam karakteristik fisik atau perilaku manusia yang dapat dijadikan alat identifikasi secara digital. Penggunaan mesin absensi ini dikatakan lebih efektif dan efisien karena adanya kemudahan dalam pengaksesan dan pengambilan informasi. Kehadiran karyawan di sebuah perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai salah satu indikator kesuksesan sebuah bisnis. Hal tersebut membuat banyak perusahaan mewajibkan para pegawainya untuk melakukan absensi kehadiran di mesin absensi. Tentunya karena sudah dilengkapi fitur-fitur dengan sistem keamanan yang kuat. Mesin absensi ini pun sudah banyak digunakan oleh perusahaan industri, yaitu manufaktur, construction, dan garment. Baik perusahaan kecil seperti CV ataupun perusahaan besar. Bahkan di sekolah-sekolah pun sudah banyak menggunakan mesin absensi. Poin kedua yaitu rumusan masalah, di mana terbagi atas 3 poin. Yang pertama yaitu perbandingan proses pencatatan dan pengolahan data absensi secara manual dengan mesin absensi. Nah, tentunya dengan mesin absensi ini membantu pekerjaan jauh lebih fleksibel dan tidak memakan waktu lama dibanding secara manual. Contoh, secara manual harus mengumpulkan absen semua karyawan lalu merekapnya satu persatu. Belum lagi karyawan yang susah untuk dimintai absen, tentunya itu memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan dengan mesin absensi sudah otomatis terekap. Yang kedua, perbandingan absensi karyawan yang dicatat melalui mesin absensi dengan sistem absensi yang dicatat secara manual, serta dampak yang ditimbulkan. Nah, dengan adanya mesin absensi ini tentunya mengurangi kecurangan maupun dampak-dampak lain yang merugikan karyawan ataupun perusahaan itu sendiri. Data yang dihasilkan pun lebih akurat menggunakan mesin absensi dibanding secara manual. Yang ketiga, risiko dalam pencatatan absensi dengan menggunakan mesin dan secara manual. Nah, risiko menggunakan mesin absensi lebih rendah dibanding secara manual karena mesin absensi punya keamanan yang tinggi yang mana tidak semua orang dapat mengaksesnya. Poin ketiga yaitu batasan masalah. Nah, di mana terbagi beberapa poin. Yang pertama, sistem ini dibangun untuk diimplementasikan menggunakan desktop application. Nah, desktop application itu atau aplikasi berbasis desktop merupakan suatu aplikasi atau software milik desktop, PC, dan laptop yang mampu beroperasi tanpa terhubung dengan koneksi internet atau offline. Untuk menggunakannya, user harus menginstalnya terlebih dahulu di sistem operasi pada laptop maupun komputer. Yang kedua, penggunaan sistem informasi.
dari aplikasi diperuntukkan hanya untuk memonitor kegiatan para karyawan. Nah, hanya untuk menguasai kegiatan karyawan. Contohnya mengetahui jam datang dan jam pulang karyawan dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Yang ketiga, sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa program atau pemrograman adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa program berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Yang keempat, atau yang terakhir, sistem ini tidak memberikan informasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan karyawan. Nah, di mana sistem ini dirancang hanya sebatas memantau aktivitas karyawan yang bersangkutan dengan pekerjaan untuk kegiatan, tidak untuk kegiatan di luar pekerjaan. Mungkin hanya itu materi dari saya. Materi kedua akan disampaikan oleh Rendra Fernanda kepada Mas Rendra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Aulia Andina atas kesempatan yang telah diberikan. Rekan-rekan, mari kita lanjutkan pada bagian tujuan. Tujuan yang pertama, memudahkan perhitungan absensi karyawan dibandingkan dengan penghitungan manual menggunakan kertas dan juga tulis tangan. Yang kedua, menyimpan data yang tercatat secara aman dan detail dalam sebuah sistem yang sudah terintegrasi. Yang ketiga, dapat mengetahui waktu kedatangan dan kepulangan karyawan dari kantor. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai keunggulan dan juga kelemahan dari mesin absensi ini. Keunggulan yang pertama, dapat mencatat waktu absensi dengan akurat, di mana mesin absensi ini lebih efektif, sangat praktis, serta mampu memberikan laporan catatan dengan akurat. Mulai dari jam kedatangan, jam istirahat, jam pulang, bahkan jam shift kerja pun bisa dengan mudah menggunakan mesin absensi. Kemudian yang kedua, dapat mencegah titip absen. Dengan adanya mesin absensi ini, karyawan tidak dapat melakukan kecurangan, dikarenakan dalam mesin absensi sudah menggunakan metode sidik jari dan juga pengenalan wajah yang sudah disimpan di dalam database. Yang ketiga, dapat memudahkan perhitungan gaji serta pencatatan bonus. Mesin absensi ini sangat mempermudahkan penggunanya untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kalkulasi upah dan juga lembur. Selain itu, karyawan akan mengetahui pengurangan gaji karena bolos kerja, cuti, ataupun sakit. Yang keempat, dapat mengkontrol akses pintu masuk kantor, di mana dalam keunggulan ini, pengguna dapat melihat siapapun yang masuk ke dalam ruangan yang sudah diberikan akses pintu masuk menggunakan mesin absensi. Yang kelima, menghemat waktu dan kertas. Dengan adanya mesin absensi ini, mempermudahkan karyawan untuk mengakses hanya dengan membutuhkan waktu 5 detik, serta dapat menghemat kertas sebagai upaya mengurangi konsumsi kayu untuk pembuatan kertas yang marak sekali diambil dari penerbangan liar. Kemudian yang terakhir, keunggulan pada mesin absensi ini sangat praktis dan mudah diletakkan di mana saja, di mana dengan bentuk yang sangat kecil dapat diletakkan dimanapun sehingga dapat menghemat ruangan. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelemahan. Kelemahan dari mesin absensi, yang pertama, membutuhkan perawatan yang rutin, di mana bertujuan untuk menjaga agar bagian scanner, kabel jaringan itu dapat berfungsi secara baik. Yang kedua, sering terjadinya kesalahan dalam proses identifikasi, di mana mesin tidak dapat mendeteksi sidik jari ketika scanner dalam kondisi kotor ataupun basah. Serta ketika pengenalan wajah, kamera pada mesin absensi tidak dapat terpapar langsung oleh cahaya matahari. Apabila terpapar, maka pada proses pengenalan wajah itu akan gagal. Selanjutnya untuk poin terakhir, metode absen ini tidak fleksibel dalam kondisi pandemi,
dikarenakan tidak cocok bagi perusahaan yang menerapkan sistem WFH atau work from home. Selanjutnya, kita masuk pada bagian output yang kita susun dalam rencana proyek dan artikel serta video yang terpublikasi secara online di website Kompasiana dan YouTube. Kemudian rekan-rekan, ini adalah jadwal yang kita pakai sesuai timeline pada yang sudah kami susun. Pada minggu pertama di bulan November, kegiatan kami membuat kelompok, menentukan tema konsep, serta pengenalan atau rencana pembuatan proyek. Kemudian pada minggu kedua di bulan November, kegiatan kami adalah menganalisa, mengolah data, serta membuat proposal. Selanjutnya, pada minggu ketiga, kami melakukan konsultasi dengan dosen pengajar dan melakukan revisi proposal. Pada minggu terakhir di bulan November, kami mulai membuat PPT untuk bahan presentasi. Dan selanjutnya, dalam minggu pertama di bulan Desember, kami melakukan konsultasi dengan dosen pengajar terkait PPT, serta pembuatan video presentasi dan submit tugas UTS. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri dalam kelompok 4 kelas MJ 102. Yang pertama, dengan saya sendiri, Rendra Fernanda, kemudian Aulia Andina, kemudian ada Nining Mulyaningsi, dan juga Dwi Saumi Fitri. Baik, sekian presentasi kami pada kali ini. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk semuanya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.